Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Mutiarman dengan NIM 210333121 dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Sebelum masuk ke materi intinya, saya mempunyai pertanyaan. Seberapakah besar massa tubuh Anda? 40 kg, 60 kg, atau 80 kg? Nah, bagaimana sih kita untuk mengetahui massa tubuh kita sendiri? Nah, sudah terlihat pada layar presentasi ada yang namanya kegiatan mengukur. Contohnya seperti ibu ini mengukur suatu benda di sebuah timbangan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertian mengukur itu apa. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang ditetapkan sebagai standar pengukuran. Sedangkan alat ukur adalah alat bantu dalam proses pengukuran. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan mengukur, maka kita akan menggunakan alat ukur sebagai alat bantu dalam proses pengukuran tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya alat ukur panjang. Nah, di sini Sabrina akan memfokuskan materinya tentang alat ukur panjang yang contohnya seperti mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Tetapi selain itu, di fisika juga ada alat ukur lainnya seperti alat ukur massa, contohnya neraca, alat ukur waktu, contohnya stopwatch, alat ukur intensitas cahaya, dan alat ukur suhu. Nah, pada alat ukur panjang ternyata terdapat perbandingan ketelitian. Yang pertama, mistar. Mistar yang sering kita gunakan berukuran 1 meter, sehingga nilai skala terkecilnya 1 mm dan ketelitiannya 0,1 mm. Yang kedua, ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki angka ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,01 cm atau 0,1 mm. Dan yang ketiga, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki angka ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,01 mm. Nah, pembacaan skala mistar adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan benda pada tepi skala mistar. Yang kedua, baca skala mistar yang terletak di ujung lain sesuai skala yang diinginkan, tetapi bukan ujung yang di titik 0 mistar. Yang ketiga, hitung jumlah garis setelah skala yang diinginkan. Nah, setelah itu ada simulasi tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup pada link tersebut. Simulasinya mengenai jangka sorong dan mikrometer. Nah, pada menunya sudah terdapat materi, latihan, dan simulasi tes. Yang pertama, materi mengukur diameter luar benda dengan cara putar kunci ke kiri, buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah, jangka sorong, dan geser rahang agar rahang tepat pada benda dan putar pengunci ke kanan. Adanya menu latihan untuk membuat kita lebih paham lagi tentang jangka sorong, dan juga ada menu simulasi atau tes dalam menginputkan skala dengan cara menggeser ke kanan atau ke kiri kursor dari laptopnya sesuai dengan angka yang diinginkan. Setelah mengetahui hasilnya, maka dituliskan pada hasil pembacaan skala, lalu klik OK. Jika benar akan tertulis tepat, jika salah akan tertulis salah. Pada mikrometer sekrup juga terdapat beberapa menu yang sama dengan jangka sorong tadi. Komponen mikrometer sekrup meliputi poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Lalu ada latihan sebagai penambah pengetahuan dan ada simulasi tes dengan cara menggeserkan panah atas atau bawah dan panah kiri atau kanan pada keyboard Anda. Setelah mengetahui hasilnya, juga bisa langsung dituliskan pada hasil pembacaan skala. Nah, setelah kita sudah melihat simulasi tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa jenis jangka sorong itu ternyata ada 3. Yang pertama, jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm dengan ciri-ciri skala noniusnya dibagi menjadi 10 bagian. Yang kedua, jangka sorong ketelitian 0,05 mm dengan ciri-ciri skala noniusnya dibagi menjadi 20 bagian. Dan yang ketiga, jangka sorong
memiliki ketelitian 0,02 mm dengan ciri-ciri skala Noniusnya dibagi menjadi 50 bagian. Nah, cara untuk membaca jangka sorong itu, yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka sorong. Yang kedua, gerakan batang geser sehingga benda benar-benar terjepit oleh rahang jangka sorong. Yang ketiga, putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak bergeser lagi. Dan yang keempat, nyatakan penunjukan skala utama dalam milimeter. Amati skala utama yang paling dekat dengan titik 0 dari Nonius, lalu amati dengan cermat skala Nonius yang paling berimpitan dengan skala utama. Nah, untuk cara membaca neraca, yang pertama, sebelum neraca digunakan, lakukan kalibrasi dengan cara memutar pengatur keseimbangan sampai neraca siap digunakan atau jarumnya sudah menunjukkan 0. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur masanya pada piring neraca. Yang ketiga, atur secara bertahap beban geser dimulai dari beban geser terbesar sampai ke beban geser terkecil. Lalu amati sampai jarum neraca benar-benar seimbang sehingga menunjukkan ke posisi 0. Lalu catat setiap penunjukan lengan neraca. Lalu ada juga pembacaan untuk stopwatch. Yang pertama, menyiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur dan memastikannya bahwa keadaan stopwatch dalam keadaan 0 atau telah terkalibrasi. Lalu tekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu, kemudian tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu, dan untuk membaca hasil pengukurannya. Untuk mengulangi pengukuran, maka tekan tombol start atau stop 1 kali, dan jarum akan kembali ke 0. Kemudian tekan tombol start lagi untuk melakukan pengukuran kembali, dan stop jika akan mengakhiri pengukuran. Nah, ternyata dalam pengukuran juga ada kesalahan dalam pengukurannya. Ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengamat yang kurang teliti menggunakan instrumen pengukuran sehingga terjadinya kekeliruan dalam pembacaan skala. Yang kedua, yaitu kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis meliputi kesalahan titik 0 yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya, dan kesalahan kalibrasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kesalahan yang terjadi akibat terjadinya penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala saat pembuatan alat. Nah, selanjutnya ada kesalahan komponen alat, contohnya ketika alat itu sudah tua. Nah, kesalahan dalam pengukuran juga ada yang dinamakan kesalahan acak, yang dimana disebabkan oleh lingkungan yang tidak menentu, seperti gerak Brown, molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi seperti gempa, kebisingan, dan radiasi. Nah, kita akan beralih ke topik angka penting, yang dimana angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka eksak atau angka yang pasti, dan angka taksiran atau angka yang diragukan. Nah, pembacaan dari angka penting itu seperti yang pertama, semua angka bukan 0. Pada contoh 143,25 terdapat 5 angka penting, dan angka 0 terletak di antara angka bukan 0, contohnya 2005, memiliki 4 angka penting. Nah, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, angka bukan penting, kecuali ada penjelasan lain, contohnya 1000 terdapat 1 angka penting, dan angka 0 di belakang koma angka penting, angka 0 yang di sebelah kiri angka bukan 0 dan bukan angka penting, contohnya 2,00 terdapat 3 angka penting. Setelah itu adanya aturan pembulatan angka, yang dimana angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas, contohnya 6,427 dibulatkan menjadi 6,43, dan angka yang di bawah 5 dibulatkan ke bawah, contohnya 6,423 dibulatkan menjadi 6,42. Selain itu, angka sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya 5,475 yang dibulatkan menjadi 5,48 dan 5,465 yang dibulatkan menjadi 5,46. Setelah itu ada yang namanya notasi ilmiah.
Nah, aturan penulisan dari notasi ilmiah itu pindahkan koma sampai tersisa satu angka di kiri dan hitung banyak angka yang dilewati koma desimal sebagai pangkat dari 10. Contohnya 6.370.000.000 km yang dirubah menjadi 6,37 dikali 10 pangkat 9 km. Nah, pada pengukuran terdapatnya prosedur pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, di mana pengukuran tunggal dilakukan hanya satu kali terhadap satu objek atau benda kerja, sehingga rumusnya X sama dengan X plus minus delta X, yang dimana delta X-nya dengan rumus setengah dari nilai skala terkecil. Yang kedua, ada pengukuran berulang yang dimana dilakukannya beberapa kali terhadap satu objek atau benda kerja atau terhadap beberapa objek atau benda kerja identik. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa loh untuk menjawab pertanyaan dan menjadikannya sebagai kesimpulan dari penjelasan materi saya hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan dan menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Nah, manfaat dari pengukurannya, yang pertama, membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Dan yang kedua, dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Lalu, contoh-contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Yang kedua, seorang tukang listrik menggunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik dalam satuan ampere. Yang ketiga, seorang pedagang kain menghitung panjang kain yang dibeli pelanggannya menggunakan meteran kain dalam satuan sentimeter. Setelah itu, kita juga ada beberapa alat ukur yang mungkin sering kita gunakan dalam sehari-hari dan manfaatnya. Yang pertama, jangka sorong bermanfaat untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Yang kedua, termometer untuk mengukur suhu. Yang ketiga, mistar untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm maksud saya, dan ampermeter untuk mengukur arus listrik, dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Lalu pentingnya ketelitian dalam sebuah pengukuran, karena apabila adanya kesalahan dalam pengukuran itu, maka berdampak dalam pengukuran lainnya. Jadi kita sia-sia dalam melakukan sebuah pengukuran. Karena itulah dalam fisika kita mempelajari angka penting untuk meningkatkan sebuah ketelitian dalam pengukuran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebuah kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.